Mas Tunjung secara pribadi tuh sebenarnya percaya nggak sih sama sambil minum ya? Boleh? Sambil rokok itu nggak apa-apa. Iya serius mas. Jangan Aja, apa-apa. aja. Nanti ini saya ini. Oke, lanjut. Rokok aja. Lanjut. Biar enak. Baik dan mudun. Mbahnya pengen medun ya. Mas Tunjung percaya sama alien? Bahwa alien itu ada dan suatu ketika akan ada sebuah momentum di mana manusia bisa berkolaborasi dengan alien untuk membangun sebuah peradaban itu. Mungkin nggak itu? Jadi kita ini terkecoh status ada dan tiada itu. Dan itu hanya kita kompensasi dengan namanya kepercayaan. Ya percaya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Terlepas nanti percaya tidak percaya silahkan ya, karena kita juga belum mengeksplorasi dan belum membuktikan lebih dalam, terutama saya sendiri gitu. Tapi kan kita bisa berbeda untuk memiliki gagasan atas penemuan yang kita temukan ya di dalam pengalaman kita. Jadi saya tidak akan pernah berbicara berlebihan tentang sesuatu yang belum melintasi pengalaman saya. Selama sesuatu itu belum terlintas dan menggenangi pengalaman saya, ya saya tetap menghormati kepercayaan orang. Tapi saya memilih cara untuk bagaimana menjelaskan soal alien. Ya kata alien itu digambarkan adalah sesuatu yang ada di langit dan itu turun, atau yang menceritakan tentang kehidupan di planet lain di luar bumi atau di galaksi lain yang berkaitan dengan antariksa. Oke, bisa saja karena mungkin kita terkontaminasi dengan pemahaman New Age, pemahaman tentang film-film Marvel dan lain sebagainya. Silahkan Anda menggunakan itu. Itu sebagaimana seperti kisah Mahabharata di India yang menceritakan tentang pemahaman kehidupan sebelumnya. Untuk men-tracking situasi kehidupan sebelumnya itu kita butuh namanya cerita. Bhagavad Gita menceritakan tentang ini. Kita ingin mendeteksi apakah ada kehidupan yang jauh di sana, bahkan 50 juta tahun yang lalu, di mana sebenarnya kita terlibat secara atom, tapi kita tidak bisa membuat konsepnya. Maka kita bikinkan cerita Mahabharata, memungkinkan. Karena itu cara-cara para pitara untuk mengkodifikasi atau mendeteksi cerita di mana di dalam rentan waktu ini ada kehidupan sebelum kita gitu, yang jauh gitu. Dan ini sama seperti mekanisme alien, Anunnaki, apapun ya Anda menyebutnya itu hanya semacam jenis cerita baru saja yang kemudian dikreasi oleh manusia yang sangat luar biasa, imajinasi manusia. Tapi hari ini daripada saya tuh bicara tentang malaikat, dewa, dewi, alien dan Mahabharata, human being, menjadi manusia adalah kesempurnaan. Semua hasil karya di jagat raya ini adalah manusia, karena manusia adalah pencipta. Tapi hari ini semenjak kita tidak diajak untuk benar-benar menjadi manusia, kita terlalu memuja dewa-dewi dan itu sistem keyakinan. Seakan-akan malaikat lebih baik, dewa lebih baik, dan mohon maaf, alien lebih baik. Karena Adam dan Hawa konon diturunkan dari sana. Itu juga alien. Nah, ini adalah sebuah ritus-ritus kesucian gitu. Ritus-ritus yang didasarkan kepada orientasi kekudusan yang digunakan untuk mengunci bahwa seakan-akan menjadi manusia itu tidak berdaya dan lemah di dalam kehidupan ini. Tapi daripada dewa-dewi yang terlihat, kita harus melihat apa yang diciptakan manusia hari ini itu sungguh melampaui semuanya. Bahkan dewa-dewi berada di dalam lintasan imajinasi manusia, termasuk alien. Bisa jadi itu ciptaan manusia semua, karena manusia memiliki imajinasi. Imajinasi adalah salah satu bentuk lain dari kreasi atau cipta di dalam diri manusia. Hari ini saya bisa menjadi penulis handal karena saya bisa memberikan imajinasi saya. Nah itu para yogin, pitara atau para penulis agung pada masanya berusaha untuk menjelaskan tentang siklus alam, sistem alam dengan cerita-cerita seperti itu. Seperti Thanos, tidak masalah. Selama itu membuat manusia itu sadar dia harus bangkit dan berevolusi dan tanggung jawab secara kemanusiaan untuk memayu hayuning bawono atau menjaga diri dan planet yang hari ini kita uni dan memfasilitasi kita. Kita perlu eksplorasi, jangan berlebihan untuk eksploitasi. Nah orang dulu itu eksplorasi menjelajahi, bukan eksploitasi. Eksploitasi itu terlalu menggunakan sesuatu secara berlebihan. Nah kita tanya, untuk apa Anda mengumpulkan sesuatu berlebihan itu? Ketika Anda tidak tenggelam untuk mengalami apa yang Anda kumpulkan secara penuh, itu malah petaka bagi kita. Dan bagi saya, kembali ke alien, contoh misalkan kayak di Jawa, di Gunung Padang itu, jadi saya, ini pemikiran saya,
karena saya melintasi pengalaman saya sendiri. Saya tidak menyalahkan ada orang yang mau bercerita soal alien atau apa. Oh, itu sangat bagus sekali. Mungkin pemuda lebih senang itu daripada Mahabharata. Dan kita harus tahu ini adalah evolusi. Yang konvensional itu harus menyatu. Jadi yang kuno harus menyatu dengan yang kini. Itu bagi saya oke gitu. Dan nggak masalah ya, asalkan kesadarannya itu tertunjang untuk naik gara-gara itu ke trigger gitu ya. Misal di Gunung Padang itu adalah ada satu tempat di atas itu untuk melihat siklus perbintangan. Nah, ketika itu kita bisa meneliti ya siklus perbintangan dengan namanya kujang, dengan namanya apa, dan kita tenggelam dengan proses kebatinan di dalam diri kita, ya kita kan melebur. Karena kita ini juga langit dan bumi pada masanya. Kita bumi sebagai fisik, langit sebagai non fisik. Bapak Akasa Ibu Pertiwi itu. Nah, ketika kita melebur di situ, pengalaman subtil terkecil dalam diri kita itu bisa menembus ke antariksa. Maka leluhur kita disebut bangsa keturunan matahari atau cahaya. Bahkan melampaui dari itu karena dia bisa menembus seluruh galaksi. Bahkan hari ini ketika Anda konsen terlatih, Anda bisa merasakan Mars itu benar-benar ada apa tidak, bagaimana siklusnya di sana. Karena sebagian kecil siklusnya sudah ada di dalam diri kita. Maka ada namanya ngilmu weton, primbon, feng shui, pece, macam-macam. Karena kita melihat siklus planet di dalam diri kita sendiri. Dan itu terkoneksi di dalam jagat raya ini. Peradaban Gunung Padang itu duluan mana sih sama Adam, Mas? Kira-kira Adam yang dipersepsikan banyak orang, atau kalau memang itu persepsi yang kurang tepat, barangkali bisa diluruskan. Oke, jadi jikapun saya akan menjelaskan, ini hanya perbandingan atau komparasi, bukan berarti kita lebih baik dan lebih unggul gitu ya. Tapi saya mengkomparasi bahwa Gunung Padang itu memang sangat tua berdasarkan penelitian karbon. Itu juga diungkapkan oleh peneliti. Tapi lintasan pengalaman saya mendeteksi itu adalah punden berunda yang hari ini tertua. Dulu statusnya se-Asia Tenggara, sekarang menjadi hampir sedunia untuk saat ini. Bukan berarti saya membanggakan itu ada di situ, tapi itu mengkompensasi adanya bangsa Atlantis, bahkan Lemuria. Mungkin dicemahkan sebagai Homo erectus, Homo sebelum sapien ya, oleh sains itu. Tapi kita melihat bahwa kalau Anda nanti berada di Ranoraraku yang ada di Pulau Paskah, Ascension Island itu, Anda melihat ada beberapa bentuk-bentuk corak patung dan batu yang mirip yang ditemukan oleh ya yang menamai pulau itu Paskah ya. Karena itu ditemukan di bulan Paskah gitu, atau di hari Paskah itu. Jadi itu lebih tua untuk Gunung Padang. Itu secara karbon dan getaran energi yang saya rasakan. Nah, getaran energi yang saya rasakan ini saya tidak mau terlalu subjektif. Silahkan nanti diperbandingkan oleh pengalaman yang lain dan tingkat penelitian yang sampai ke titik itu. Tapi bagi saya sangat tua. Paling deteksinya bisa kita rasakan getarannya tuh 40.000 tahun yang lalu. Ya kalau dikomparasi dengan naskah Adam Hawa, ya jauh lah. Bahkan bisa jutaan. Ketika bumi ini usianya 13,5 ya miliar tahun. Makanya saya sebut Jawa itu adalah siklus energi yang sudah berada sebelum penciptaan itu terjadi. Itulah makanya kita disebut keturunan Jawata, keturunan bangsa Antaladwipa, yang mungkin siklus Atlantis. Dan real bukti-buktinya sudah mulai muncul gitu aja. Jadi peradaban di Asia Pasifik ini sudah sangat jauh lebih kuno daripada transnasional yang kesini. Tapi saya tidak mau terlalu ego bahwa itu lebih baik ya. Jadi juga akhirnya banyak sekte-sekte yang terlalu pecinta leluhur ini berbahaya juga gitu. Karena dia fanatik. Leluhur kita tuh memiliki kemampuan namanya legowo ngelenggono gitu. Selama itu masih bisa kita tampung dan selaras dengan apa yang kita temukan dalam perspektif kesadaran dan pencapaian keluhuran, tidak melanggar toleransi, gotong royong, dan keharmonisan, kita terima itu. Yang kita mulai transendensikan atau kita lenyapkan itu, kikis itu adalah ya kesinisan itu, kebencian itu, dan ego itu. Nah kalau jadi penganut leluhur, misalnya saya pakai sarung pakai ini, saya disebut orang yang paling Jawa sentris, ya saya tidak mau. Kebetulan ini relevan dan masih berfungsi, saya pakai. Kayak kiai katanya. Budaya itu kan berkembang seiring kesadaran dan kecerdasan manusia yang berevolusi ya, bertransformasi juga. Jadi jangan sampai saklek hanya mengikuti atribut yang paling bagus. Enggak, ini relevannya apa, masih efisien apa tidak, migunanya apa enggak di daerah saya ini. Kalau masih migunanya ya dipakai, kalau tidak ya tinggalkan, jangan konyol itu yang paling bagus. Situasinya berubah. Kalau sarung masih ya masih efisien, karena ini juga wujud doa ya, ini yantra.
Ini salah satu yantra, salah satu mandala kecil yang dibikin di sini. Karena wujud doa itu bisa digambar, karena ini juga menampung sirkulasi energi atau menjadi medan energi untuk mengalir dengan gambar-gambar seperti itu, termasuk udeng. Itu berarti masih relevan. Bukan berarti paling ngetren, paling bagus. Oh ini jadul, ini enggak. Yang saya lihat adalah guna. Manusia itu harus melihat manfaat. Jangan baik dan buruk, manfaat enggak. Guna enggak, migunani enggak, efisien, relevan, dipakai enggak untuk hari ini. Kalau masih oke, pakai budaya itu. Kalau tidak, tinggalkan. Kita tidak boleh fanatis juga terhadap itu. Gitu mas. Kan banyak Mas, pertengahan karena beda Tuhan ya. Ada yang Tuhannya laki-laki dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah alam semesta itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri gitu? Jadi ada teman-teman yang tanya begitu, apakah alam semesta itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri? Tapi kemudian ada yang bantah, ya nggak bisa. Alam semesta itu yang menciptakan ya Tuhan. Itu gimana Mas, dalam perspektifnya Mas Budi? Saya bilang bahwa manusia itu selalu memaksa rencana Tuhan. Padahal bisa memungkinkan Tuhan tidak pernah merencanakan apapun, dan Tuhan benar-benar tidak pernah menghendaki apapun di jagat raya ini. Dan ini tidak pernah merencanakan dan menghendaki apapun. Yes, di dunia ini. Terus fungsinya Tuhan Itu kan probabilitas. Terus fungsinya Tuhan buat apa? Tuhan itu hanya salah satu untuk membuat manusia itu selalu melihat ke atas. Berarti Tuhan ciptaan manusia sendiri. Memungkinkan, karena dengan melihat ke atas itu maunya apa? Itu ada personifikasi atau sebuah gagasan yang harus kita lihat. Ke atas itu adalah kebebasan, karena langit itu tanpa batas dan skup di depan dan di keliling kita itu terbatas. Maka kita akan tertindih oleh apa yang kita lihat dan berjarak. Tapi kalau malam hari Anda melihat langit, Anda menjadi bebas. Nah, asumsi itu sekarang dipakai bahwa Tuhan itu berada di atas. Tapi kelama-kelamaan juga melelahkan juga. Karena di Jakarta itu sesuatu adalah tidak dalam penglihatan, tapi di dalam pengalaman atau rasa. Nah, maka ketika Anda sudah melihat ke atas dan menemukan kebebasan, Anda tidak melekat kepada sarana prasarana atau pepai serupan di sekeliling Anda. Sekarang Anda mulai terpejam. Jangan menggunakan mata lagi, tapi menggunakan rasa. Dan semenjak Anda bisa menggunakan rasa, Tuhan itu ada tidak terlalu penting bagi orang yang terlalu atau selalu menggunakan rasanya itu. Tapi ketika belum di situ, kata ada dan tiada, Tuhan ada dan tiada, Tuhan itu seperti apa, itu masih sangat penting bagi orang yang masih memakai keterbatasan di dalam dirinya sendiri. Kesadarannya segitu, ya dia masih butuh Tuhan yang dibatasi oleh kesadarannya dia itu. Jadi Tuhan itu pengkompensasi atas harapan hidup. Tapi manusia hanya meletakkan diri kepada harapan, tidak proses kehidupan itu sendiri. Jadi urip itu kudu urip itu artinya ya urip, kamu kenali dulu uripmu. Nah kalau kamu tidak mengamati proses urip, ya tidak akan urup gitu. Jadi kalau kamu nggak alive, kamu nggak akan mengalami life. Kalau alive, tidak akan mengalami life ya. Nah saiki Tuhan itu ada dan tidak, ya mbuh tan kena kiniro kinoyo apa. Itu selalu dipakai ulur kita. Jangan sekali membatasi Tuhan. Termasuk kata tan kena itu juga menjadi pembatas. Maka setidaknya jangan sering-sering dibahas soal ketuhanan itu. Bisa ngeri mas. Hanya gara-gara soal ketuhanan orang itu bisa membacok. Karena itu orang yang sedang kalap, orang yang sedang mengalami histeria mental tertentu. Dari kata Tuhan bisa menjadi hantu menjadi Tuhan, dan terus sebaliknya akan menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Maka saya rasa dimanapun Anda berada, membahas Tuhan itu tidak ada habisnya. Dan membahayakan untuk populasi persatuan umat manusia di Jakarta ini.